Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, baik jemaat GKY Kebayoran Baru maupun jemaat GKY Bengkulu. Kita bersyukur pada malam hari ini boleh kembali datang bersekutu bersama-sama. Kita boleh terus membawa segala seruan doa kita kepada Tuhan. Kita boleh terus belajar bersandar kepada Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam persekutuan doa kita mengambil saat teduh jenak. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali menghadap hadirat Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita datang, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, terima kasih Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang terus kualami dalam hidup ini. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat yang terkasih, mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur kita. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan yang baik kepada kita. Kita bersyukur untuk keluarga yang ada bersama dengan kita. Kita bersyukur untuk teman-teman yang bisa selalu mendukung kita. Kita bersyukur untuk setiap talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Bahkan kita bersyukur untuk setiap pergumulan yang kita hadapi sekarang yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Dan terutama kita bersyukur untuk anugerah keselamatan yang kita terima dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka suara, kita bersyukur bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara kami sampai sekarang ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang boleh ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk teman-teman yang boleh terus mendukung kami. Ya, kami bersyukur Tuhan untuk setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan kami bersyukur untuk setiap pergumulan yang kami hadapi sekarang, yang melaluinya Tuhan boleh terus membentuk kami, membentuk
membentuk karakter kami, membentuk ketekunan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan terutama kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang boleh kami terima dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi segala puji syukur kami naikkan kepadamu karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, yang berikutnya mari kita terus mendoakan untuk pemerintah kita, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita berdoa supaya mereka boleh terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menangani wabah COVID-19 ini. Kita berdoa supaya mereka pun boleh mengalokasikan sumber daya yang tepat, yang diperlukan dengan baik, dan mereka pun boleh menyediakan lebih banyak lagi tes kesehatan yang diperlukan pada saat ini. Mari kita berdoa, kita bawa pemerintah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah-daerah. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mohon supaya Tuhan Engkau yang terus memberikan hikmat dari Tuhan kepada mereka, supaya mereka pun boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam menangani wabah COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk mereka, supaya mereka pun boleh mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang diperlukan. Kami berdoa Tuhan, mereka boleh menyediakan lebih banyak lagi alat-alat tes kesehatan yang diperlukan pada saat ini. Dan melalui semuanya itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang terus memakai pemerintah kami boleh menjadi berkat bagi setiap masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa kita mempunyai Allah yang selalu berkuasa, dan bahkan kita boleh terus datang kepadanya dengan segala doa-doa kita. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita yang berikutnya, mari kita naikkan satu pujian. Aku hendak bersyukur karena keadilannya, aku hendak bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
Mari kita terus berdoa, kita berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, baik di GKY Kebayoran Baru maupun GKY Bengkulu. Kita berdoa supaya kita semua boleh terus berada dalam perlindungan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang terus mencukupkan semua kebutuhan jemaatnya. Kita berdoa bagi para pengusaha supaya Tuhan boleh memberikan hikmat pada mereka, terutama dalam membuat keputusan-keputusan yang menyangkut, yang mempengaruhi kehidupan karyawan mereka. Kita berdoa supaya mereka boleh memimpin dengan penuh kasih dan dengan penuh pengorbanan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan, baik jemaat GKY Kebayoran Baru maupun jemaat GKY Bengkulu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang terus melindungi, menjaga kami semua, biarlah kami boleh berada dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan Engkau yang terus mencukupkan semua kebutuhan jemaat-Mu. Kami berdoa terutama bagi para pengusaha Tuhan, di dalam masa seperti ini kami mohon supaya Tuhan memberikan hikmat pada mereka, supaya mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang tepat, terutama yang mempengaruhi kehidupan karyawan mereka. Mereka boleh memimpin dengan penuh kasih, dengan penuh pengorbanan. Mereka boleh menjadi berkat Tuhan bagi karyawan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin memiliki masalah kesehatan mental pada saat seperti ini. Kita berdoa bagi mereka yang merasa terisolasi, bagi mereka yang merasa cemas, bagi mereka yang merasa tidak berdaya. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menguatkan mereka. Biarlah mereka boleh terus bersandar kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapat dukungan dan kekuatan yang dibutuhkan pada saat ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang memiliki masalah kesehatan mental. Kami berdoa menyerahkan mereka yang merasa terisolasi atau kesepian, bagi mereka yang merasa cemas dan khawatir, bagi mereka yang merasa tidak berdaya dan putus asa. Biarlah Tuhan hadir tengah-tengah pergumulan mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, dan biarlah mereka pun boleh terus datang kepada Tuhan, boleh terus bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga yang terus memberikan dan menyediakan support, dukungan yang mereka butuhkan pada saat ini, supaya mereka boleh tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Mereka boleh melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan, dengan dukungan dari teman-teman dan juga dari keluarga seiman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk setiap jemaat dan setiap orang Kristen dimanapun kita berada. Biarlah kita boleh terus ditolong oleh Tuhan supaya kita boleh hidup sebagai garam dan terang dunia. Kita berdoa bagi setiap orang Kristen supaya kita boleh senantiasa berdoa, kita boleh hidup mengasihi, kita boleh hidup memberi, kita boleh hidup melayani, kita boleh terus memberitakan Injil agar nama Tuhan yang terus dimuliakan dalam masa seperti ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi semua orang Kristen, semua umat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami Tuhan, supaya dalam masa seperti ini kami pun boleh tetap menjadi garam dan terang dunia. Tuhan tolong kami boleh senantiasa berdoa, terus bersandar kepada Tuhan. Kami pun boleh hidup mengasihi, hidup memberi, hidup melayani, bahkan terus memberitakan Injil, supaya bahkan di dalam masa seperti ini, nama Tuhan yang boleh terus dimuliakan. Orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, mereka pun boleh datang dan mengenal kasih Tuhan melalui umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang terus menjaga, memelihara mereka. Tuhan yang terus memberkati pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap doa-doa yang telah kami naikkan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan setiap seruan doa kami, bahkan Allah yang akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Guru Injil Rebecca. Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari, sebelum pemberitaan firman Tuhan disampaikan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami sehingga pada malam hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu, berdoa, menyampaikan pujian kami, penyembahan kami, doa-doa kami kepada Engkau. Dan pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini untuk Tuhan pakai, dan Tuhan pakai dia untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada kami yang boleh mendengarkan.
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai ke-16, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Kalau sudah, mari kita membacanya bersama-sama. Hakim-Hakim 6 ayat 15 dan 16. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Ayat yang ke-21 sampai 24. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Saudara-saudara yang terkasih, barangkali kita pernah menjadi orang yang tidak mudah diyakinkan oleh suatu hal yang sudah pasti dan sudah ada di depan kita. Ada kalanya kita harus benar-benar diyakinkan terlebih dahulu dengan berbagai cara, baru kita percaya. Saudara, inilah yang terjadi di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Seorang yang bernama Gideon. Dia seorang yang tidak mudah diyakinkan bahwa Allah benar-benar memilihnya untuk menjadi seorang pemimpin bagi Israel. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, Gideon punya alasan. Alasannya adalah karena dia mengalami penderitaan yang sama dengan bangsanya di negeri yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Saudara, kenapa bangsa Israel mengalami penderitaan lagi di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 yang dicatat di sini? Bukankah Allah sendiri yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir? Bukankah Allah lah yang membelah laut Teberau di depan mereka sehingga mereka lolos dari kejaran tentara Firaun? Allah sendirilah yang juga memelihara mereka di padang gurun. Dan Allah lah yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, di mana mereka tempati sekarang. Dan kenapa Israel sekarang Allah izinkan adanya penderitaan, dan kemudian ada bangsa-bangsa lain yang datang hendak memusnahkan mereka. Seperti orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang yang datang dari sebelah timur mendatangi mereka. Saudara, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama jelas mengatakan, "Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan." Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, menarik di ayat pertama ini adalah ada kata tetapi. Tetapi ini mengarah kepada apa yang terjadi di ayat atau di pasal yang sebelumnya. Oleh sebab itu kita harus melihat kembali pasal sebelumnya, yaitu bangsa Israel di zamannya Deborah, di mana 40 tahun lamanya dikatakan amanlah negeri ini. Saudara terkasih, setelah 40 tahun bangsa Israel dibawa ke pemimpinan Deborah, maka siklus ketidaktaatan bangsa Israel itu kembali terjadi. Jadi artinya ada pasang surut dalam hidup beriman mereka kepada Allah. Ada kecenderungan ke arah kemurtatan iman bangsa Israel, yaitu berbalik kepada ilah-ilah yang lain. Nah, itulah sebabnya Allah memakai penindas-penindas yang jahat
untuk menghukum bangsa Israel dari dosa mereka. Sehingga dikatakan orang Israel menjadi sangat melarat. Hakim-Hakim 6 ayat 6b di sana dikatakan. 6a, maaf. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, justru di tengah-tengah kemerosotan dan kemurtatan iman mereka, bahkan kekalahan mereka melawan penindas-penindas yang jahat itu, pada akhirnya membawa mereka berseru kepada Allah, memohon belas kasihan dan pembebasan dari Allah. Ayat yang ke-6b, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan, memohon pertolongan dan pembebasan dari Allah. Saudara yang terkasih, apakah Allah diam ketika umatnya kembali berseru kepadanya? Apakah dia diam? Tidak. Allah tidak diam. Allah mendengar seruan bangsa Israel, umatnya. Namun kita bisa lihat Hakim-Hakim pasal 6 ini. Allah bekerja dengan tenang dan Allah bekerja dengan keheningannya. Allah memilih seorang petani seperti Gideon. Allah memilih Gideon untuk Allah pakai menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bapak Saudara yang terkasih, biarpun malaikat Tuhan sudah datang kepada Gideon dan berfirman kepadanya bahwa Tuhan akan menyertainya, namun Gideon masih tidak yakin. Dia ragu akan penyertaan Tuhan. Karena hari itu dia dan bangsanya, yaitu bangsa Israel, mengalami sendiri bagaimana Tuhan mengizinkan adanya penderitaan, adanya kesusahan yang menimpa mereka. Bahkan mereka pun merasakan bahwa kurangnya pertolongan Tuhan bagi mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Gideon lupa bahwa ada fakta di balik semuanya itu. Faktanya apa? Bahwa merekalah yang sebenarnya melupakan Allah. Dan merekalah yang memutuskan untuk tidak taat kepada Allah. Kemudian mereka berbalik menyembah kepada ilah-ilah lain yang mungkin bagi mereka lebih menguntungkan bagi kehidupan mereka. Ada kenikmatan-kenikmatan instan yang dapat mereka nikmati segera dan lebih mudah hidup berkompromi dengan dosa daripada hidup dengan standarnya Allah yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan kondisi kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mungkin kita mulai ragu dengan penyertaan Allah. Kok nampaknya Allah diam? Kok nampaknya Allah tidak melakukan apa-apa untuk menolong umat manusia? Seakan-akan Allah membiarkan semua penderitaan ini terjadi. Bagaimana kita yakin ada pernyataan Allah bagi kita? Saudara yang terkasih, apakah Allah diam? Tidak, Allah tidak diam. Ada janji penyertaan yang Dia berikan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya segala sesuatu itu baik ataupun baik itu yang tidak baik. Allah turut bekerja. Saudara yang terkasih, Gideonlah yang dipilih, dipanggil dan diutus Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian. Namun apa yang menjadi respon Gideon atas panggilan itu? Ayat yang ke-15, Gideon menjawab Tuhan seperti ini. Seperti yang kita bacakan tadi di awal. Ah Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku.
Saudara yang terkasih, kalau dengan kalimat bebasnya seperti ini, Tuhan, suku saya ini adalah suku Manasye, suku yang paling kecil dari suku-suku yang ada. Dan keluarga saya itu adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Apalagi saya juga adalah yang paling muda dari keluarga saya. Saudara, Gideon dia tidak yakin kalau Allah akan memakai dia menjadi seorang pembebas. Bahkan dia berdalih dan menolak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa Gideon menolak? Karena mungkin dalam pemikiran Gideon, yang biasanya menyelamatkan suatu bangsa itu adalah orang-orang yang besar dan kuat. Dia melihat hanya pada keterbatasan dirinya, kelemahan-kelemahannya. Namun dia tidak melihat bagaimana Allah bisa bekerja melalui dia. Allah akan memberikan kemampuan untuk dia. Dan Allah juga akan memberikan perlengkapan dan kekuatan untuk dia. Saudara yang terkasih, pertolongan dan pembebasan Tuhan bagi Israel datang dari sosok yang tidak terduga, yaitu Gideon. Seorang petani dan seorang dari suku yang paling kecil, yaitu suku Manasye. Dan sebenarnya Tuhan bisa pakai siapa saja, bukan? Tuhan bisa pakai siapa saja. Namun hari itu Tuhan mau pakai Gideon. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan-jangan hari ini Tuhan mau memakai saudara di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan katakan saya nggak bisa apa-apa. Karena mungkin saudara berkata, saya sendiri juga sedang kesusahan, sedang kesulitan. Betul saudara, masa-masa seperti hari ini adalah masa-masa yang sulit untuk semua orang, sulit untuk kita jalani. Namun kalau Tuhan mau memakai kita menjadi berkat bagi sesama kita, maka Tuhan akan mampukan kita, amin. Saat-saat seperti ini Tuhan dapat memakai saudara dan saya dengan cara-cara yang khusus. Enggak cuma materi kita yang bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat di tengah-tengah wabah hari ini. Bisa jadi yang Tuhan pakai adalah tenaga kita. Seperti membantu membagikan masker atau sembako dan hal-hal yang lainnya. Selain tenaga, mungkin pikiran kita dan waktu kita. Mungkin saat seperti ini kita lebih punya waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan bagi orang lain. Berdoa bagi pasien COVID-19, berdoa untuk para medis, berdoa untuk pemulihan perekonomian negara, berdoa untuk pemerintahan dan banyak lagi, berdoa untuk diri kita sendiri dan banyak lagi. Saudara yang terkasih, di sini berkali-kali Gideon butuh diyakinkan oleh Allah. Allah sudah katakan, aku menyertai engkau. Akulah yang mengutus engkau. Aku akan memberimu kekuatan. Aku akan memberimu kemampuan. Aku akan menolongmu. Saudara, yang Gideon butuhkan itu hanya percaya dengan iman. Percaya dan melangkah, bukan? Namun di sini, Gideon dia masih minta kepada Allah sebuah tanda yang jelas. Dia minta tanda yang jelas untuk memastikan dirinya akan dipakai oleh Allah. Mari kita baca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Saudara yang terkasih, Allah izinkan dan Allah penuhi permintaan Gideon. Saudara, saya teringat dengan kisah Thomas, salah seorang murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, dan Tuhan Yesus tiba-tiba datang kepada murid-murid yang lain ketika mereka ada di dalam suatu ruangan. Thomas saat itu tidak ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain, sehingga dia tidak percaya dengan pemberitaan murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Kawan-kawannya sudah mendengar
Mereka sudah melihat secara pribadi Yesus yang sudah bangkit. Tetapi Thomas, dia membutuhkan bukti yang nyata baru dia percaya. Thomas membutuhkan tanda. Dia katakan, sebelum aku melihat bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Dan Tuhan Yesus datang kepada Thomas serta memberikan tanda supaya Thomas percaya. Saudara yang terkasih, jangan sampai kita nggak sadar kalau Allah sungguh-sungguh mau memakai kita untuk menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan dimanapun Dia tempatkan kita. Hari ini mungkin kita tidak membutuhkan tanda seperti Gideon atau seperti Thomas. Hari ini yang kita butuhkan mungkin hanya kepekaan untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Gideon benar-benar yakin setelah diberikan tanda ajaib dari Allah, maka respon Gideon adalah dia segera sadar. Sehingga dia katakan di ayat yang ke-22. Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Saudara yang terkasih, namun Tuhan memberikan respon, yaitu Tuhan memberikan belas kasihan kepada Gideon yang tidak percaya dan kurang yakin itu. Dan Tuhan berfirman, selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Ayat yang ke-23. Saudara, kemudian Gideon tidak menahan dirinya lagi. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Dan Gideon sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya kita tidak yakin dan kita ragu akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun hari ini kita bisa lihat Tuhan masih menyertai kita. Nyatanya hari ini kita masih mendapatkan penyertaan Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga saat ini mungkin. Walaupun tetap harus menjaga physical distancing. Kita masih bisa ibadah online seperti hari ini. Walaupun untuk sementara waktu kita tidak bisa berkumpul di gereja. Ada kalanya kita mengeluh atas keadaan kita saat ini yang memang tidak mudah. Karena memang tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Apakah keadaan akan lebih baik atau keadaan tidak akan lebih baik. Mari kita lihat penyertaan Tuhan hari ini. Masih ada makanan di rumah kita. Walaupun itu makanan yang sederhana. Mungkin itu satu lauk dan hanya nasi. Tetap bersyukur. Ada kalanya Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang menurut kita berada di luar kemampuan kita. Itu berarti Tuhan masih memberikan kepada kita kepercayaan. Dan Dialah yang memampukan kita untuk melakukannya, bukan? Dan satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada janji penyertaan Tuhan buat kita setiap hari. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memampukan kita melewati badai kehidupan hari ini. Jikalau hari ini kita takut, kita masih khawatir, mari datang kepadanya. Karena di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada rancangan damai sejahtera dan penyertaannya selalu sempurna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan itu tidak hanya sampai hari ini saja. Penyertaan Tuhan itu selalu berujung pada keselamatan bagi orang-orang percaya. Karena Tuhan itu keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tolong kami
supaya kami mempunyai iman dan kepercayaan yang kami taruh di dalam Engkau. Karena kami tahu, Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah yang memampukan kami dan pasti akan memampukan kami melewati badai kehidupan hari ini. Sungguh Tuhan, hanya kepada Engkaulah hidup kami sandarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.